Dan beberapa saat kemudian, mobil hitam mewah itu terhenti secara sembarangan di pelataran kediaman Yudhistira. Kim keluar dari dalam pintu kemudi dan langsung membukakan pintu penumpang belakang yang memunculkan Geran keluar dari dalamnya, bersama Liliana dalam gendongan tangannya. "Louis, cepat ikut dan periksa istriku," kata Geran di sela langkahnya yang tergesa memboyong tubuh sang istri memasuki rumah. Dan Louis yang mengerti segera membuntuti dari belakang. "Kim, bawakan aku alat medis." Begitupun dengan Kim yang sigap melesat pergi entah kemana. "Tuan, apa yang terjadi dengan Nyonya? Nyonya?" Keributan para pelayan saat melihat wanita yang sebagai nyonya mereka pulang-pulang dalam kondisi tak sadarkan diri. Namun Geran tak menggubris akan pertanyaan mereka, dia terus berjalan tergesa menuju kamarnya. "Liana, bertahanlah," gumam Geran menatap wajah pucat sang istri dalam gendongan seiring pelukan lengannya mengkerat. "Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang." "Agnus, sialan." Geraman Geran memendam gejolak emosi dan dendam. Dan begitu sampai di depan pintu kamar, secara kasar dia menendang pintu tersebut hingga terbuka lebar sampai engsel di pintu itu sebagian ada yang locotan lepas. Lalu dia melangkah lebar memasuki kamar diikuti oleh Louis, Meisha dan disusul oleh Kim yang baru datang membawa tas medis. Dengan penuh kehati-hatian dan pelan, Geran merebahkan tubuh Liliana ke atas ranjang. "Periksa dia," perintah Geran sembari melangkah mundur memberi tempat. "Baik, Tuan." Segera Louis melesat mendekati si pasien, dia membuka tas medis dan mengeluarkan stetoskop. Lalu dia mulai melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan teliti. Sedangkan Geran dan yang lainnya hanya menonton, memperhatikan, menunggu kepastian mengenai kondisi Liliana. Sampai beberapa saat kemudian, hela napas panjang Louis yang baru saja menyelesaikan pemeriksaannya, dia melepaskan stetoskop dari telinga. "Bagaimana kondisinya?" tanya Geran tak sabaran. Louis berbalik menghadap ketiga orang yang sudah beraut muka tegang itu. Ada senyuman terulas di bibir Louis sebelum dirinya berkata, membuat si Geran menatapnya tajam. "Cepat katakan, apa yang terjadi dengan istriku?" Tak sabaran dia mengancam dengan tatapan sangarnya. Senyuman di bibir Louis semakin lebar. "Selamat Tuan, Anda akan menjadi seorang ayah. Nyonya Liliana saat ini sedang mengandung." Mendengar ucapan tersebut, Geran dibuat tertegun terpaku di tempat dengan mata melotot tak berkedip. Dan sulit berkata-kata oleh saking terkejut dan bahagianya dia mendengar kalimat tersebut. "Selamat Tuan, Nyonya." "Ya Tuhan, selamat Tuan, Nyonya." Ucapan selamat penuh kebahagiaan dan haru dari Pak Kim dan Meisha membuat Geran tersadar dari keterpakuannya. Ini Diana mengandung?" Ceracauan ketidakpercayaan Geran yang dibalas anggukan dan senyuman dari Louis membenarkan. Beliau telah mengandung yang sepertinya sudah beberapa minggu. Tapi untuk lebih jelas mengetahui usia kandungannya, Anda bisa konsul ke dokter kandungan. Hembusan napas panjang Geran seraya melangkah pelan mendekati ranjang di mana Liliana terbaring. Lalu secara tiba-tiba tubuhnya lemas merosot ambruk bersimpuh di sisi ranjang. Dia meraih jemari tangan Liliana dan membawanya ke bibir lalu menciuminya dengan perasaan haru dan bahagia. "Liana, terima kasih. Aku akan menjaga kalian dengan baik." Ketiga orang di sana yang melihatnya ikut merasakan kehangatan dan suasana kebahagiaan itu. Kim menepuk bahu kedua orang di sana. "Mari kita beri ruang untuk mereka." Yang diangguki oleh Louis juga Meisha dengan patuh berbalik pergi hendak meninggalkan kamar. "Tapi bagaimana kondisi Nyonya? Kenapa beliau sampai pingsan begitu?" tanya Meisha di sela langkah kakinya. Sejenak Louis menghela napas pelan dan berkata dengan nada berat, "Kondisi Nyonya saat ini cukup memprihatinkan." Benar juga sih. Akhir-akhir ini saya perhatikan Nyonya sering termenung lama dan bahkan sering tak menghabiskan makanannya, yang padahal beliau baru makan 1 sendok.
Tapi beliau selalu beralasan tak berselera. Saya akan resepkan obat untuk sedikit menenangkannya dan vitamin penambah nafsu makan. Mereka bertiga telah keluar dari kamar tersebut, yang kini ketiganya berjalan di lorong panjang. Kim, apa? Sautan Kim ketus. Louis melihat sekitar menatap heran. Gadis pelayan yang satunya lagi kemana? Biasanya ada dua yang ngikutin nyonya. Seperkian detik keheningan membentang di antara mereka. Meisha tampak tertekuk muram, sedangkan Kim hanya terdiam melirik gadis pelayan di sebelahnya itu. Dia dipulangkan, jawab Kim. Kenapa begitu? Apa dia membuat kesalahan sampai kau memecatnya? Louis malah bertanya secara belak-belakan. Dipulangkan, kau dengar tidak, ha? Kesal Kim yang ingin menggeplak kepala si Louis, namun dia tahan karena ada seseorang di sana. Louis tersenyum tanpa dosa. Ya, aku dengar dia dipulangkan. Tapi bukankah itu sama saja dipecat? Terserah kau saja, meskipun kenyataannya memang begitu. Gumam Kim di akhiri kalimat. Dia mengkhianati Tuan Muda Geran dan membuat kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Celetuk Meisha dengan pandangan menunduk. Sontak Louis melirik gadis yang berada di tengah-tengah mereka itu. Jadi begitu. Suara daring ponsel yang nyaring membuyarkan suasana. Kim segera merogoh benda persegi dari balik jasnya dan langsung menempelkan ke sebelah telinga. Ada apa? Apa nyonya sudah ditemukan? Suara Liam dari seberang telepon menanyakan. Ada seulas seringaian jahil dari sudut bibir Kim dan menjawab. Belum, kita pun masih mencarinya di sekitar halte. Begitukah? Jika kau menemukannya lebih dulu, berikan kabar kemari. Ya, tentu saja. Jadi teruslah cari sampai ketemu. Tuan sudah sangat frustasi dan mengamuk di sini. Baiklah, lalu panggilan pun berakhir. Haruskah aku tutup mulut mereka yang mengetahui kepulangan nyonya? Kim tersenyum senang sembari jemari tangannya bergerak mengetikkan pesan untuk anak buahnya. Dan Louis juga Meisha yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka keduanya menatap dengan mata menyipit. Jangan menatapku seolah aku penjahat di sini, kata Kim yang sadar akan tatapan mereka berdua. Memang penjahat, padahal nyonya sudah ditemukan. Ini namanya menjahili, saling bercanda dalam rekan kerja. Hal seperti ini kan sudah hal wajar bagi kita, ucap Kim santai sembari memasukkan kembali ponsel ke dalam saku jas. Ngeles dia. Manggut-manggut Meisha. Begitu ya? Seperti tempo hari Anda memberikan buku porno pada Tuan. Apa itu termasuk bercanda? Louis yang tertarik akan topik tersebut. Apa? Buku porno? Iya, waktu itu Pak Kim membawakan Tuan foto yang berisi. Tidak, itu perbuatan si Liam. Bukan aku yang melakukannya. Aku hanya dijebak oleh dia. Ucap Kim menggebu sampai wajahnya sudah memerah padam oleh perasaan malu, marah dan kesal jika mengingat lagi persoalan lalu, yang malah ditatap tersirat ejekan dari Louis. Oh, dia tak mengakuinya. Penjahat, menumpahkan kesalahan ke orang lain, kata Meisha ikutan meledek. Sialan, itu bukan aku, tapi si Liam gila itu yang menjebakku. Teriak Kim sudah kesal dan amarah. Malah disambut kekehan dari kedua orang tersebut. Sampai akhir dia tak mau mengakuinya. Goda Louis lagi menahan tawa yang dimanggutin oleh si Meisha. Sungguh penjahat.